Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Pada video kali ini, saya Herlan Firmansyah akan memberikan bahan ajar tentang kompetensi dasar dan materi ekonomi esensial. Materi esensial untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11. Video kali ini tentu merupakan bagian dari video perdana untuk semester genap ya, untuk pembelajaran awal semester genap ekonomi kelas 11. Untuk kelas 11 kompetensi dasarnya ada 9. Nah, untuk semester genap ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ada 4 ya. Ada 4 kompetensi dasar. Jadi total 9 kompetensi dasar yang ada di kelas 11. Semester ganjil atau semester pertama kita sudah belajar 5 kompetensi dasar dan sisanya 4 kompetensi dasar pada semester genap. Untuk kompetensi dasar yang pertama atau 3.6 karena melanjutkan dari semester pertama atau semester ganjil, kompetensi 3.6 adalah menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 3.7-nya adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. 3.8-nya mendefinisikan kerjasama ekonomi internasional. 3.9-nya menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Yang saya kasih tanda biru itu akan menjadi materi pokoknya ya dari setiap kompetensi dasar. Sehingga untuk 3.6 materi pokoknya adalah APBN dan APBD, berikutnya perpajakan, berikutnya kerjasama ekonomi internasional, dan nanti bab terakhir, materi pokok terakhir, kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Nah, itu dia kompetensi dasar pengetahuan untuk ekonomi kelas 11 semester genap ya, semester kedua. Nah, berikutnya ini kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar keterampilannya menyertai kompetensi dasar pengetahuan. Bedanya adalah di kata kerja operasionalnya ya, di depannya tuh menyajikan. Nah, kalau tadi di pengetahuan menganalisis. Adapun materi pokoknya tentunya sama dengan kompetensi dasar pengetahuan, yaitu meliputi APBN dan APBD, perpajakan, kemudian kerjasama ekonomi internasional, dan bab terakhirnya adalah perdagangan internasional. Nah, jadi ada 4 materi pokok berdasarkan tadi kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi ada 4 materi pokok yang terbagi menjadi 4 bab ya. 4 bab yang akan kita pelajari di semester genap ini. Pertama adalah bab 1 atau bab 6 ya, kalau kelanjutan dari semester pertama. Saya di sini dalam video ini disebutnya bab 1 saja supaya nanti bisa kita lebih jelas bahwa di semester genap ini ada 4 bab. Bab 1 APBN dan APBD, bab 2-nya adalah perpajakan, bab 3-nya adalah kerjasama ekonomi internasional, dan bab 4 atau bab terakhirnya adalah perdagangan internasional. Nah, kita akan bahas gambaran materi esensial yang akan kita pelajari untuk setiap babnya. Nah, kita masuk ke bab 1, yaitu tentang APBN dan APBD. Kita ketahui APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daerah di sini adalah provinsi, kabupaten, dan kota ya. Tidak termasuk kecamatan dan desa. Karena kalau kecamatan dan desa
ada dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten kota. Jadi ada dalam lingkup APBD kalau bicara kecamatan dan desa dan kelurahan ya. Nah, berikutnya ini materi esensial yang ada di bab 1. Jadi bab 1 itu tentang APBN dan APBD. Di slide ini kita tampilkan tentang APBN. Nah, jadi materi APBN itu kalau kita mempelajari selengkap, ini materinya APBN ya, kemudian pengertian fungsi sumber dan sebagainya. Tapi sehubungan dengan kondisi pandemi tentu kita tidak akan mempelajari seluruhnya. Ya, kita hanya akan mempelajari materi esensial saja. Mana saja materi esensial ini? Yang 4 ini ya. Yang 4 ini kita sebut sebagai materi esensial. Materi 4 ini diambil dari yang ini ya. Dari keseluruhan materi yang seharusnya kita pelajari. Kita singkat menjadi 4 hal. Pertama adalah sumber penerimaan negara. Apa saja sumber penerimaan negara? Atau istilah lainnya adalah sumber pendapatan negara. Yang kedua adalah jenis-jenis pengeluaran negara atau kita sebut juga jenis-jenis belanja negara, ya, pengeluaran atau belanja negara. Yang ketiganya mekanisme penyusunan APBN. Ya, bagaimana pemerintah menyusun APBN ada dalam Undang-Undang Dasar juga dalam Undang-Undang. Bagaimana mekanismenya kita akan mempelajari dari mulai bagaimana pemerintah menyusun nota keuangan, draft RAPBN sampai dengan ditetapkannya, disahkannya APBN dengan melibatkan DPR. Kemudian pengaruh APBN terhadap perekonomian. Dengan adanya APBN, bagaimana dampaknya terhadap suatu perekonomian. Nah, itu jadi ada 4 ya, sumber-sumber penerimaan atau pendapatan, jenis belanja atau pengeluaran, mekanisme penyusunannya, serta pengaruhnya terhadap perekonomian. Itu materi esensial untuk materi APBN. Nah, berikutnya APBD. Jadi kalau kita mempelajari keseluruhannya, maka yang termasuk dalam materi APBD itu adalah ini semuanya. Ini semuanya ada berapa tuh? Ada 6 materi ya. Tapi karena kondisi kita belum memungkinkan untuk mempelajari seluruhnya, kita ambil materi esensialnya saja. Materi yang paling penting yang harus kita pelajari terkait dengan APBD ini. Nah, kita sarikan menjadi ini. Ya. Jadi ada 4 materi yang bisa kita pelajari untuk materi APBD yang ada di bab 1. Pertama adalah sumber-sumber penerimaan daerah atau sumber pendapatan daerah. Seperti yang tadi disampaikan, daerah di sini adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Yang keduanya adalah jenis-jenis pengeluaran daerah atau kita bisa juga menyebutnya jenis-jenis belanja daerah. Kemudian mekanisme penyusunan APBD. Sama halnya dengan APBN, ada mekanismenya. Bedanya dalam APBD ini melibatkan DPRD. Kalau di APBN melibatkan DPR. Yang menyusunnya presiden, kalau di APBD tentu adalah gubernur untuk provinsi, wali kota dan bupati untuk kota dan kabupaten. Ada mekanismenya diatur oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang, oleh peraturan Menteri Dalam Negeri kalau bicara mekanisme penyusunan APBD. Terakhir, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Tentu di sini adalah perekonomian daerah ya. Itu 4 materi esensial yang akan kita pelajari terkait dengan APBD yang ada di bab 1. Berikutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang perpajakan. Kalau bicara perpajakan berarti segala sesuatu terkait dengan pajak ya. Itu perpajakan. Ada di bab 2. Nah, ini dia materi yang bisa kita pelajari terkait dengan perpajakan ini ya, terkait dengan perpajakan ini.
Kalau kita kondisinya normal, sudah terbebas dari pandemi COVID-19, dan kita belajarnya tatap muka, maka kita akan belajar secara utuh semua materi ini. Semua materi ini kita pelajari secara utuh. Hanya kalau kondisi sekarang pandemi tentu ada keterbatasan dari sisi alokasi waktu, media, ya kalau bicara daring, kuota dan sebagainya, sehingga kita persingkat. Ada materi esensial yang kita pelajari. Materi esensialnya ada 4 ya, ada 4 ya, terkait perpajakan. Pertama adalah asas pemungutan pajak. Ini penting sebagai fondasi kenapa pajak itu dipungut oleh negara ya. Kalau pengertian fungsi, manfaat, dan besaran pajak serta perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya bisa dipelajari di luar kegiatan pembelajaran yang difasilitasi oleh guru, bisa belajar secara mandiri. Nah, materi esensial yang pertama ini cukup berangkat dari asas pemungutan pajak. Yang kedua, jenis-jenis pajak. Nah, setelah mempelajari asasnya, kita mengetahui jenisnya. Ya, ada pajak pusat, ada pajak daerah, ya, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai dan sebagainya. Ada banyak jenis pajak, nanti kita akan pelajari jenis-jenis pajak tergantung kepada kita mengelompokkannya dari sudut pandang apa. Dan itu harus kita ketahui. Berikutnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Menggunakan sistem apa? Ya, ada self assessment system, ada apa? Ada withholding system. Apa yang kita gunakan? Apakah self assessment system, ada semi, ada juga yang withholding, mana yang kita gunakan? Kita akan pelajari berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, objek dan cara pengenaan pajak untuk masing-masing jenis pajak. Yang kita ketahui, khususnya di negara Indonesia, pajak ini menjadi pendapatan utama negara. Lebih dari 85% negara ini dibangun dari pajak. Ya, sehingga materi pajak ini sangat penting agar kita bisa memahami dari mana saja, bagaimana cara menghitungnya juga, ya, kita kenalkan nanti, dan sistem apa yang digunakan di Indonesia terkait dengan perpajakan ini. Nah, di bab 3 kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini, tentu setiap negara tidak bisa berjalan sendiri, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh kebutuhan masyarakatnya secara sendiri, tapi dia harus bekerjasama dengan negara lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan, berbagai kepentingan masyarakat yang ada di negaranya. Oleh karena itu, kerjasama ekonomi internasional ini menjadi sebuah keniscayaan, keharusan yang dilakukan oleh setiap negara. Kolaborasi kerjasama ini menjadi keharusan. Oleh karena itu, pada bab 3 ini kita akan belajar tentang bagaimana kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh setiap negara di dunia ini. Kalau kita belajar secara lengkap, tentu kita bisa mempelajari 4 hal, ya, 4 materi dalam materi bab 3 ini, ya, yaitu pertama pengertian, manfaat, dan seterusnya. Ini ada 4. Tapi sehubungan dengan sekarang kondisinya pandemi, kita nggak mungkin bisa mempelajari keseluruhan karena waktu dan sebagainya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga kita mempelajari hanya materi esensialnya saja, materi yang paling pokok, yang penting kita pelajari. Pertama adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuknya apa saja? Kalau dua negara, seperti apa bentuknya dan bagaimana pelaksanaannya? Kalau itu beberapa negara di suatu kawasan, beberapa negara di dunia, itu ada bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara dalam melakukan aktivitas ekonomi. Kemudian lembaga-lembaganya, ada penggeraknya. Nah, sebagai sarana yang menggerakkan kerjasama itu ada lembaga-lembaganya. Nah, apa saja lembaga-lembaganya kita akan pelajari sebagai materi esensial yang ada di bab 3 ini. Jadi ada 2 materi esensial di bab 3 ini. Pertama, bentuk-bentuk kerjasamanya. Yang kedua adalah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Berikutnya, bab terakhir ini perdagangan internasional.
Perdagangan internasional tentu bagian dari kerjasama, ya, kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan dalam bentuk aktivitas transaksi ekonomi internasional. Wujud dari perdagangan internasional tentunya adalah ekspor dan impor. Kalau kita bicara ekspor impor, bicara tentang alat transaksinya. Kita akan bicara alat pembayarannya. Kita bicara juga bagaimana transaksi dicatat dalam sebuah neraca pembayaran. Kita belajar tentang devisa, kita belajar tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, kalau kita bicara perdagangan internasional itu yang bisa kita pelajari. Secara lebih rincinya ini, kalau lengkapnya tentu ini ya, ini materi lengkapnya yang bisa kita pelajari dari mulai pengertian sampai dengan devisa. Nah, materi esensialnya ini untuk bab 4. Ya, untuk bab terakhir di semester genap ini, teori perdagangan internasional, ada teori David Ricardo, Adam Smith, ada comparative advantage, ya, ada comparative advantage. Kita belajari semuanya itu. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, di bidang impor, itu kita mempelajari mengenal ada beberapa kebijakan. Alat pembayaran internasional, kalau ada transaksi ekspor impor tentu ada alat transaksinya. Kita pelajari. Kemudian bagaimana kegiatan transaksi itu dicatat dalam sebuah catatan namanya neraca pembayaran. Di sini juga kita akan belajar tentang neraca perdagangan, neraca berjalan, ya, neraca modal dan sebagainya. Dan terakhir, materi esensialnya adalah tentang devisa. Kita akan mempelajari tentang devisa di bab 4 ini. Nah, itu semuanya. Keempat materi itu bisa didapatkan dari sumber belajar ini. Jadi kita bisa belajar dari 4 sumber ini. Pertama adalah dari PPT yang disiapkan oleh guru. Nanti saya setiap babnya akan membuat dan men-share materi-materi dalam bentuk PPT setiap babnya. Kemudian setelah itu, selain dalam bentuk PPT, saya akan membuat videonya, ya, akan di-upload di channel YouTube, sehingga nanti siswa atau yang menyimak video ini bisa mendapat penjelasan dari PPT yang di-share. Jadi selain PPT akan membuat videonya dan akan di-upload di channel YouTube. Jadi yang difasilitasi guru 60% berupa PPT dan penjelasannya akan di-upload di channel YouTube. Kenapa di-upload di channel YouTube? Biar penjelasannya kapan saja, di mana saja, ya. Nanti menjelang penilaian juga bisa dibuka lagi, bisa dibaca lagi. Kalau hanya dalam bentuk langsung, pembelajaran langsung, tentu hanya satu kali Anda menyimaknya. Tapi kalau di-upload di YouTube, kapan saja bisa dibuka untuk mengingat kembali. Kemudian sumber belajar yang lainnya bisa buku teks, ya. Buku teks, diantaranya ada buku saya, buku ekonomi, SMA, MA yang terbitkan oleh Grafindo, nanti bisa menjadi sumber belajar sebagaimana sudah disampaikan di semester 1, ada buku teks terbitan Grafindo yang saya tulis sebagai buku rujukan. Atau buku-buku yang lainnya silakan, ya, terbuka, buku-buku teks yang diterbitkan oleh penerbit apapun. Kemudian sumber lainnya, ya, Anda bisa cari di media yang lainnya, bisa dari teman sebaya, bisa dari YouTube yang lain, bisa dari artikel, bisa dari pemberitaan, banyak sumber lainnya di sekitar kehidupan kita yang bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Kalau ditetapkan 40% dari siswa yang harus kreatif mengembangkan sumber belajar. Jadi untuk sumber belajar saya kelompokkan 60%, nanti saya siapkan 40%-nya. Silakan siswa kreatif mengembangkan sumber belajarnya. Medianya, sehubungan kita masih dalam keadaan pandemi, maka media pembelajarannya kita menggunakan media daring dan luring. Daring atau online dan luring. Untuk daring kita akan mengombinasikan, yang untuk mengombinasikan ini, kita kombinasikan media daringnya yang sudah pernah dibuat, ya, digunakan. Ada e-learning, madrasah. Kalau yang kesulitan mengakses, nanti kita pakai Zoom, kita menggunakan Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, Google Form, Quizzes. Nanti setiap babnya kita variasikan mana yang paling memudahkan diakses oleh siswa, ya. Jadi saya tidak akan menggunakan satu media secara tunggal karena
siswa atau yang menyimak video atau mengikuti pembelajaran ini sangat beragam ya kemampuan mengakses teknologi daringnya, sehingga saya harus bijak menggunakan ragam media yang paling mudah diakses nanti oleh siswa. Kemudian kalau luringnya nanti berupa penugasan ya, penugasan bisa membuat tugas membaca, menonton channel YouTube, berita ya, menonton apa yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kemudian meresume materi yang dibaca, mengerjakan latihan soal. Nah, itu untuk luringnya. Jadi bisa daring, bisa luring, bisa online, bisa offline. Nanti kita kombinasikan dalam kegiatan pembelajarannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan dua moda ini, daring sama luring. Itu tentang media pembelajaran. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ini ada apa? Ada motivasi, inspirasi dari saya. Pertama adalah lebih baik menyalakan lilin daripada menangisi dan meratapi kegelapan. Iya ya, sekarang masa pandemi kalau kita banyak mengeluh, tidak akan jadi solusi. Mendingan kita banyak mencari solusi, banyak membaca, banyak belajar, sehingga jadi ilmu, sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri kita di masa depan, keluarga, masyarakat. Lebih baik kita banyak membaca, banyak belajar, mencari solusi daripada meratapi pandemi ini, meratapi tindakan pemerintah. Kita berbuat saja, ya, berbuat saja apa yang kita bisa kita lakukan sehingga menjadi solusi. Nah, daripada meratapi menangis kegelapan, kita mendingan menyalakan lilin. Nah, itu filosofinya. Nah, yang kedua filosofinya bisa dibaca, biarkan api motivasi belajarmu tetap berkobar agar jalan suksesmu tetap menjalar hingga dirimu tiba pada cita-citamu yang cetar. Nah, yang luar biasa ya, yang cita-cita yang besar, yang excellent. Nah, kita tetap menjaga motivasi belajar agar tetap kita punya peluang untuk sukses di masa depan, karena sukses itu harapan kita semua, tercapainya cita-cita harapan semua, maka motivasi itu harus menjadi bahan bakar yang tetap harus kita jaga. Terakhir, motivasi dari saya pada kali ini, jangan biarkan dirimu terseret kepada kemalasan, karena kemalasan akan membuatmu tumpul dan tersesat pada lorong ketertinggalan, dan jarakmu dengan kesuksesan kian menjauh. Oleh karena itu, jangan malah, tetap semangat. Yuk kita belajar terus, yuk kita semangat terus. Insya Allah kita bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap kita terus belajar, menggali ilmu, insya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kehilafan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf. Semoga kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.